Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sosial yang ada di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun berada. Kita kembali lagi bertemu di podcast UPTD PPKS edisi bulan Oktober 2025. Sobat sosial, kemarin kita mungkin baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental. Nah, cocok banget kita sekarang akan ditemani oleh narasumber yang memang fokus di dunia kesehatan mental. Kita perkenalkan dulu, selamat siang Dokter Veranita. Betul ya? Selamat siang. Selamat siang. Dan sekali lagi untuk menyampaikan terlebih dahulu, narasumber kita hari ini adalah Dokter Veranita Pandia Dokter, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja, konsultan magister kesehatan. Dan saat ini Dokter Veranita itu bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, betul sekali. Di RSHS yang mungkin sobat sosial udah familiar mungkin ya Dok ya, kalau yang orang Bandung, orang Jawa Barat terutama ya. Seharusnya Ya, itu pasti setidaknya pernah lewat lah ya Dok ya. Ya. Pernah lewat, pernah berkunjung mungkin ke RSHS. Ya. Beliau juga merupakan Kepala KSR, Betul. Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan luar biasa Dok, tergabung dalam banyak sekali organisasi ya Dok. Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, kemudian Perkeswari Jawa Barat. Ya Dok ya. Selamat siang, selamat datang Dok di UPTD PPKS. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, kita akan membahas topik yang cukup sebetulnya familiar, tidak familiar ya Dok. Kita akan bahas nih Sobat Sosial hari ini mengenai kontrol diri ya, yang mungkin beberapa Sobat Sosial di rumah juga ada yang pernah mendengar, tapi ada juga yang belum pernah mendengar apa sih kontrol diri. Dan ternyata kontrol diri juga nih Sobat Sosial di rumah merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan hidup ini. Nah, jadi kita akan ngobrol banyak ya Dok ya mengenai kontrol diri. Sebelumnya nih, buat Sobat Sosial yang ada di rumah mungkin banyak yang belum tahu Dok. Boleh nggak sih dijelasin apa sih sebetulnya kontrol diri itu Dok? Ya, Sobat Sosial, saya akan menjelaskan tentang self-control atau kontrol diri. Jadi kontrol diri itu adalah satu kemampuan untuk bisa mengelola ya atau mengatur emosi, pikiran, dan perilaku kita sehingga kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan. Tentu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang gitu. Jadi juga seringkali disebut dengan self-regulation atau regulasi diri. Bagaimana seseorang itu bisa mengelola atau mengatur impuls. Impuls itu ada rangsangan atau stimulasi biasanya dari eksternal, bisa juga dari diri sendiri, dari internal, sehingga orang tersebut bisa menahan atau mengelola emosinya sehingga bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau tujuannya gitu. Ya, jadi mungkin tadi kuncinya self control itu mengelola ya. Betul. Mengelola emosi, pikiran, karena kan memang dalam diri manusia itu kan ada dorongan-dorongan ya. Ya, Mungkin ada dengan impuls tadi, ada dorongan positif, ada dorongan negatif juga. Betul. Jadi bagaimana kita mengelola itu, itulah yang disebut dengan self control atau kontrol diri. Nah Dok, sebetulnya manfaatnya itu apa sih kita bisa melakukan kontrol diri kita itu untuk kehidupan sehari-hari, terutama mungkin ya Dok, karena ternyata kan setiap manusia tadi punya impuls-impuls yang harus dikendalikan seperti ya. Betul. Jadi manfaat kita bisa mengontrol diri kita itu banyak sekali, Teh Siska. Jadi antara lain adalah kita lebih sehat mental, ya. Artinya kita mental itu kan emosi, pikiran, perilaku, ya. Jadi kalau orang yang bisa melatih dan mempunyai self control yang baik, maka dia itu akan lebih sehat mentalnya, emosinya juga lebih tenang gitu. Dan dia bisa berhubungan dengan orang lain, kemampuan dalam interpersonal relationship itu jadi lebih baik gitu. Karena orang-orang yang self control dia akan bisa mengelola emosinya sehingga akan merendahkan atau bahkan meminimalkan konflik ketika dia berelasi dengan orang lain gitu. Dan juga yang paling keren adalah kalau kita self control, ternyata itu bisa
mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Tujuan jangka panjang kita. Pasti semua orang punya cita-cita, punya tujuan hidup, Betul. punya nilai-nilai norma-norma yang dia anut gitu ya. Betul. Sehingga kalau kita punya self control, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai itu. Ada penelitian teh Siska dari Marshall ya kalau nggak salah. Zaman dulu sih sebenarnya ini termasuk terkenal di psikologi ya. Beliau itu meneliti tentang apa namanya permen ya, marshmallow namanya kalau di sana ya. Iya, betul. Jadi itu ada anak-anak 4 sampai 6 tahun diteliti. Kemudian diberikan di depan mereka itu marshmallow itu, permen itu, dan bisa diambil dimakan langsung, tapi juga bisa anak itu disuruh nunggu, Ya, disuruh nunggu dulu deh 15 menit gitu. Lalu kalau misalnya 15 menit, maka anak itu akan mendapatkan permen lagi, satu lagi Minggu dapat ya, dua. betul. Ya gitu. Nah ternyata diteliti anak-anak yang mengambil permen 15 menit kemudian, mereka itu lebih sukses dalam karirnya, lebih mampu mengelola emosinya, dan sehat mental, serta mempunyai teman yang banyak. Sehingga hubungan relasi dengan interpersonal yang lain gitu, relasi sosialnya itu sangat baik gitu. Oh iya betul, memang kalau tidak salah Dok, viral juga itu para ibu-ibu, terutama yang ibu muda, mencoba yang tadi penelitian tadi, suka dilihat mungkin ya sobat sosial di rumah kalau nonton TikTok tuh, selebgram ini dikasih permen ya, tapi tunggu 15 menit, nanti mami kembali lagi. Oh ternyata mungkin itu juga salah satunya untuk melatih kontrol diri sejak dini. Betul ya, Dok ya? Karena ternyata karena dokter juga subspesialisnya anak dan remaja ya Dok, memang di usia-usia anak dan remaja mereka sedang berlatih mungkin ya Dok, bagaimana kontrol diri itu. Betul. Dan apalagi kan mungkin sepengetahuannya Rizka, di usia remaja itu emosi sedang sangat fluktuatif ya Dok ya. Jadi bagaimana sih kita sebagai person, misalnya nanti punya anak remaja atau misalnya punya anak usia dini, menyampaikan atau mengajarkan kepada anak-anak dan kepada remaja tentang self control ini. Ya, sebenarnya self control ini harus dilatih sejak dini ya. Jangan pada waktu remaja, karena anak remaja nanti sudah gede, orang tua nggak bisa mengontrol gitu. Sudah terlambat begitu ya? Sudah terlambat. Harusnya itu dimulai dari sejak dini. Ketika anak-anak itu sudah punya otonomi diri ya, ingin kemauan apa, pengen apa gitu. Nah, disitulah orang tua harusnya sudah bisa melatih. Biasanya umur 2 sampai 4 tahun itu dikenal dengan fase otonomi ya, dari yang namanya pakar psikososial, perkembangan psikososial namanya Erik Erikson. Jadi 0 sampai 2 tahun itu ada fase trust, 2 sampai 4 tahun itu fase otonomi. Jadi anak itu sudah mulai banyak keinginan nih, ingin melakukan sendiri, ingin memilih baju sendiri, ingin memilih sepatu sendiri, melakukan segala sesuatu, pengen sendiri. Nah, disitulah kesempatan seorang ibu atau orang tua melatih anaknya gitu, melatih menunda keinginan ya. Nanti ya kalau misalnya dia pengen susu, ini lagi mama buat deh susunya, kamu diam dulu, lihat dulu, jangan meronta-ronta, nangis, tantrum ya, tantrum. Jadi kadang-kadang orang tua tuh takut sama anak, anaknya tantrum cepet-cepet diberikan gitu ya, anaknya pengen apa langsung diberikan. Nah itu yang kontrol dirinya tidak terlatih. Tapi kalau anaknya biasa menunda keinginan, belajar untuk menabung, kemudian juga orang tua belajar untuk tidak langsung memberi, nah itu anak-anaknya akan terlatih untuk mengontrol dirinya. Tuh. Nah memang kan kalau di dinas sosial sendiri ya Dok, kita itu ada kalau dulu disebutnya panti, kalau sekarang disebutnya geria. Jadi geria ramah anak. Geria ramah anak ini mulai dari usia bayi Dok, yang ada di Batu Nunggal, sampai usia sekolah, sampai lulus SMA. Anak-anak itu tinggal di situ, dan memang didampingi juga, ada pendampingan dari pekerja sosial. Dan mungkin ini satu hal yang penting juga ya disampaikan kepada para pekerja sosial yang mendampingi anak-anak, bagaimana
terutama yang masih usia dini tadi sudah mulai dilatih untuk kontrol diri, dibiasakan untuk Oke, kontrol diri. bagus sekali. Betul. Nah, tapi juga ada di kami juga gerilya remaja. Nah, memang kalau yang anak-anak kan kita masih bisa itu ya dok. Oke, jangan dulu ya, harus berangkat sekolah dulu gitu ya. Iya. Bangun tidur, rata-rata masih mudah lah. Nah, yang remaja ini nih memang karena mereka masuknya tuh usia remaja 17 tahun, datang ke kitanya, otomatis sudah ada Kalau asuh sebelumnya ya. betul gitu. Dan ini mungkin penting juga nih sesuai dengan tema kita hari ini ya. Bagaimana sih kita itu menyampaikan bahwa kontrol diri itu penting. Kalau misalnya si remaja ini memiliki tujuan atau impian dia ke depan gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana ya dok ya kepada anak-anak remaja tadi, dan mungkin juga buat mami-maminya di rumah nih yang punya anak-anak atau usia-usia remaja, bagaimana kita menjelaskannya supaya ini kontrol diri itu penting loh nak gitu untuk mencapai tujuan impian kamu. Iya, jadi banyak memang sekarang anak-anak itu tidak bisa mengontrol emosi, cepat tantrum, Betul. segala sesuatu ini yang keinginan harus segera dipenuhi, Betul. gitu ya. Betul. Apalagi kalau maminya itu dia tahu punya uang nih, lalu dia minta motor. Kemudian maminya nggak langsung kasih, tuh mami bisa beli yang lain, motor saya kok nggak bisa. Nah, harusnya nih orang tua itu bisa menjelaskan mana yang prioritas gitu. Jadi kita akan mengajarkan anak-anak yang datang ya ke saya yang kelemahan dalam kontrol diri, biasanya kita akan mengajarkan kepada mereka mana prioritas gitu. Jadi mana yang paling penting yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu dapatkan. Jadi belajar untuk memilih ya, memilih yang memutuskan sesuatu, menunda sesuatu gitu. Jadi misalnya kita akan mengajak mereka, mana lebih penting kamu main gadget 30 menit ya daripada kamu menyelesaikan PR gitu. Nanti setelah kamu menyelesaikan PR, rewardnya adalah kamu akan memberikan kepada dirimu penghargaan ataupun reward gitu untuk hasil yang 30 menit belajar seperti itu. Berarti memang harus dilibatkan juga ya, maksudnya ketika kita sebagai orang tua mengajak kepada anak itu dilibatkan dalam setiap proses berdiskusi. Iya, betul. Dan kalau misalnya sudah dewasa seperti Rizka misalnya gitu ya dok, ketika mencoba untuk kontrol diri, berarti yang harus kita lakukan adalah memilih prioritas tadi. Betul. Betul. Seperti itu ya dok ya. Ya, jadi anak harus mengerti apa yang menjadi cita-cita mereka, kemudian apa yang menjadi tugas mereka. Jadi gadget atau permainan-permainan yang lain itu merupakan reward, bukan tugas utama gitu. Jadi ketika orang tua juga memberikan disiplin, disiplin itu kan salah satu melatih kontrol anak ya, self controlnya. Jadi disiplin itu harus diterapkan dalam prinsip yang tegas dan konsisten gitu. Jadi dimanapun aturan itu berlaku, mau di tempat nenek, di mall, di rumah, di sekolah, aturan itu tetap berlaku. Dan ibu tidak perlu cerewet-cerewet, tapi yang perlu adalah tegas. Tidak boleh, tetap tidak boleh mau anaknya temper tantrum, mau anaknya nangis-nangis, segala macam ngambek-ngambek, tetap aja ibu harus tegas bilang tidak boleh, nanti dulu gitu. Jadi anaknya ngerti kalau ini mama saya mau diapain pun nggak akan memberikan gitu, seperti itu. Ya memang apa sih salah satu kuncinya juga tadi konsisten dan tegas ya. Betul. Oke. Berarti kan kontrol diri itu punya tidak mudah juga ya dilakukan baik sangat sulit sebenarnya. untuk anak-anak aja sulit, apalagi mungkin untuk kita ya yang sudah punya ego lebih tinggi ya dok. Jadi kalau boleh tahu nih dok, supaya sobat sosial di rumah juga bisa meminimalisir tantangan-tantangannya itu apa saja sih dok untuk bisa mengembangkan kontrol diri, kan pasti ada tantangannya ya dok, dan bagaimana kita mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut? Ya, sebenarnya di otak kita ini ada yang namanya fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif seseorang itu berada di otak depan, prefrontal cortex namanya.
Jadi fungsi eksekutif ini berfungsi untuk problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah, merencanakan sesuatu, kemudian mengambil keputusan, ya, kemudian juga self control tadi, self regulasi, ya. Jadi ada anak yang memang terganggu fungsi eksekutifnya. Misalnya anak ADHD, anak hiperaktif, ya, gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Itu mereka diteliti bahwa fungsi eksekutifnya memang terganggu. Kemudian anak-anak dengan autisme, ya, jadi anak-anak ADHD, anak autisme ini agak sulit, ya. Jadi ada yang namanya faktor internal yang sudah bawaan lahir, sehingga mereka perlu lebih ketat lagi nih monitoring atau aturan penerapan self control, ajaran self control mereka gitu, ya. Tetapi kalau anaknya normal, fungsi eksekutifnya dia tidak terganggu, ini ada lagi hambatannya. Hambatannya adalah bagaimana dia harus menilai apa nih yang menjadi kelemahannya, faktor eksternal apa. Misalnya nih, dia kelemahannya itu kalau ada makanan gitu. Jadi makanan itu harus disingkirkan. Misalnya orang yang suka ngemil, Iya. camilannya itu sejauh mungkin gitu, ya, sehingga itu tidak mengganggu dia, tidak mudah, ya, Iya, tergoda. tidak boleh tergoda. Iya, Betul, Dok. jadi hal-hal yang mudah menggoda dia, yang membuat dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya, gitu, ya. Jadi mengganggu self controlnya itu dihindarkan, gitu, ya. Kemudian juga selain faktor yang tadi yang mudah godaan-godaan tadi, kemampuan anak juga untuk bisa mindfulness, ya. Nah, orang-orang yang mindfulness itu artinya orang yang tahu bisa fokus, tidak kemana-mana gitu, tidak mudah tergoda, tidak mudah teralih perhatiannya sehingga ninggalin apa yang perlu, gitu, ya. Nah, itulah kendala-kendala yang bisa menghambat seseorang bisa mengontrol dirinya, gitu. Betul, sama seperti yang diet, ya, Dok. Yang diet juga termasuk kontrol diri, kan, betul, ya, Dok, ya? Betul sekali. Jadi makanya dokter gizi pasti akan memberikan aturan kepada pasien yang Iya, diet. betul. Jam makan. Iya. Itu salah satu adalah kontrol diri, ya, karena ada jam makan. Kalau nggak jam makan, dia nggak bisa makan. Betul. Itu pasti harus punya kontrol diri yang baik, gitu. Nah, sobat sosial di rumah yang diet, aduh, kenapa sih ini saya udah diet, Dok? Kok saya tetap aja nggak turun berat badan? Mungkin kontrol dirinya yang perlu ditingkatkan, ya, Dok. Betul. Sekarang ada istilah intermittent fasting. Iya, betul. Yang cukup populer dan memang membutuhkan kontrol diri yang lumayan Betul. tinggi karena harus bisa kontrol dan harus konsisten. Ya. Nah, bicara tentang tadi yang diceritakan sama dokter nih, Rizka jadi penasaran, kan dokter nih berkiprah lama, ya, Dok, berkiprah di dunia kesehatan mental. Boleh nggak sih diceritakan salah satu pengalaman dokter yang paling berkesan, yang paling, wah, ini pokoknya tidak akan saya lupakan sepanjang karir saya, terutama mungkin penanganan mengenai anak remaja atau dewasa yang berhubungan dengan kontrol diri ini, Dok, yang ternyata ketika di treatment sama dokter berapa lama itu akhirnya dia bisa hebat lah kontrol dirinya dan menjadi sukses misalnya, seperti itu, Dok. Ya, sebenarnya banyak kasus, ya. Pada saat ini terutama saya juga nggak ngerti ada wabah apa nih. Wabah artinya ada yang namanya borderline personality disorder. Oh, iya. Di situ pasien-pasien itu sekarang banyak sekali yang tidak bisa mengelola emosi. Jadi ada dysregulasi emosinya, unstable mood, ya, tidak stabil moodnya. Jadi mudah sekali frustasi, tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, ya. Kalau misalnya menurut dia dibully, dia langsung cutting, gitu. Dan ini banyak banget sekarang anak yang memindahkan kesakitan hatinya melalui cutting. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang seperti itu, ya. Jadi melukai diri sendiri gitu, Dok, ya? Melukai diri sendiri, Untuk membenturkan kepala, menyayat-nyayat tangan, seperti itu. Bahkan juga ada yang menyayat perut karena takut malu
atau takut Kelihatan. kelihatan, jadi ke perut, ke paha seperti itu. Jadi sekarang itu memang self control dari anak-anak kita sangat-sangat kurang ya. Karena apa? Karena mungkin sekarang media sosial itu menurut saya sangat berpengaruh. Selain contoh dari cutting dan cara menyakiti dirinya, juga mereka itu ya nggak usah mereka, kita juga sering scroll ya. Kita nggak suka kita scroll, kita nggak suka kita scroll. Apa yang kita suka baru kita tonton. Betul. Dan sekarang durasi anak untuk mempertahankan konsentrasinya itu sangat kecil. Karena mereka tidak suka hal-hal yang sangat sulit, hal-hal yang lama, yang memerlukan perhatian, gitu. Mereka nggak suka lagi. Jadi mudah sekali, hal itu berhubungan dengan mudah frustasi. Jadi tidak ada lagi menahan diri dengan tidak cepat-cepat menyingkirkan apa yang tidak suka. Jadi itu kelemahan sekarang. Sehingga banyaklah pasien-pasien datang tuh dengan ketidakmampuan meregulasi emosi atau kelemahan dalam self control. Yang saya ingat adalah satu pasien yang baru saja dia sudah selesai pengobatan ya, hampir selesai karena sudah menurunkan dosis obat. Dia seorang mahasiswa ITB ya, mahasiswa ITB. Kemudian kenapa? Ini yang lucu, yang saya kenapa ingat karena selain baru pasien saya ini baru putus dari pacarnya. Oh, putus cinta. Cinta. Ya. Putus cinta, terus dia sangat sayang dia pada pacarnya. Dia kayaknya takut kehilangan banget. Lalu ada syarat dari pacarnya, kalau kamu tidak lagi cutting, bisa ngontrol emosi kamu, bisa ngontrol diri kamu untuk tidak cutting, saya akan tetap kembali bersama kamu gitu. Tapi janji dulu gitu. Iya. Nah, oleh karena itu dia datang, dok, saya udah melatih diri saya untuk tidak cutting, untuk bisa meregulasi emosi saya, dan saya sudah kembali dengan pacar saya. Jadi saya mau obatnya diturunkan dosisnya, karena nggak bisa tiba-tiba obat kita diturunkan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ternyata ada godaan dan ada motivasi eksternal juga ya dok ya. Iya betul. Memang sih anak-anak, nggak anak-anak juga sih, kadang kita ya sebagai orang dewasa ada berantem sama misalnya keluarga di rumah juga kan, jadi mudah, kenapa sih harus gini, harus gitu ya gitu. Tapi ternyata kekuatan tadi dari contoh kasus yang dokter ceritakan, ada juga motivasi-motivasi yang membuat si seseorang itu punya kontrol diri yang bagus gitu ya. Dia yang tadinya mungkin sangat low gitu, jadi oh saya termotivasi. Lucu juga nih dok kayak gitu ya. Nah, berarti pelajaran penting yang bisa kita petik dari tadi pas jadi dokter tuh, selain dia memang harus menyadari dulu ya mungkin dia ini perlu bantuan. Betul. Dia juga punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Nah, banyaknya nih di masyarakat, terutama ya di masyarakat sekarang nih, sobat sosial juga mungkin bingung nih sampai di level mana kita ini perlu untuk mendapat bantuan dari dokter, atau mungkin sebelum dari dokter mungkin dari psikolog. Itu tuh sampai tahap mana kita tahu bahwa ini saya harus berobat seperti itu. Ya, kalau berobat ke psikolog mungkin semuanya boleh ya. Tetapi kalau sudah mengganggu fungsi, ya, mengganggu fungsi itu artinya fungsi perawatan diri, seperti makan udah susah, tidur susah, kemudian fungsi sosial, tidak lagi mau berinteraksi dengan orang, cenderung mengasingkan diri di kamar misalnya, ya, dan fungsi belajar atau fungsi pekerjaan. Jadi kalau sudah nggak bisa konsentrasi, tidak bisa mencapai prestasi akademik yang baik, atau sering bolos dalam pekerjaan ataupun sekolah, itu sudah perlu ke psikiater. Ya, sehingga bisa dibantu dengan obat, karena biasanya yang mengatur emosi, pikiran, dan perilaku kita itu adalah di otak, zat kimia otak kita, sehingga mungkin sudah terjadi ketidakseimbangan zat kimia otak yang memerlukan bantuan obat gitu. Itu jadi sobat sosial di rumah, tadi ya seperti yang disampaikan sama dokter, kalau dirasa aduh sepertinya ini saya sudah, kalau di dunia jadi kenal demotivasi dokter, ya, sudah demotivasi sampai tidak mau ke kantor,
atau mungkin yang sekolah sampai nggak mau sekolah. Nah, mungkin sobat sosial di rumah memang perlu untuk konsultasi, dan konsultasi itu hal yang memang perlu kita lakukan ya kalau memang sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Dok, apa sih saran dari dokter ya untuk sobat sosial di rumah yang ingin punya self controlnya lebih baik, ditingkatkan lagi? Mungkin ada impian tadi yang belum tercapai karena ternyata selama ini self control saya rendah. Duh, ada saran nggak sih buat sobat sosial di rumah? Jadi sobat sosial, apabila sobat sosial ingin melatih atau meningkatkan kemampuan untuk self control atau kontrol diri, bisa melakukan yang namanya mindfulness. Ya, mindfulness itu caranya ketika kita misalnya tertrigger ini untuk emosi marah nih, misalnya mau membalas chat gitu dengan kemarahan, kita bisa tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu yang panjang, tapi diawali dengan letakkan lidah di langit-langit, lalu tutup mulutnya, kemudian bernafas dari hidung dan keluarkan dari hidung juga, bukan dari mulut. Lalu fokus pada tarikan nafas dan pengeluaran nafas, artinya fokus pada udara yang masuk dan keluar. Lakukan makin lama makin panjang ya, misalnya 4 ditahan, 4 dikeluarkan, 4 hitungan 4 gitu. Makin panjang sehingga dengan demikian maka ada oksigen yang masuk ke otak, dan ketika oksigen itu masuk kita akan berpikir lebih jernih. Ketika kita berpikir lebih jernih, kita akan mengerti, akan lebih tahu ya, oh kenapa saya harus marah, ya alasannya apa, kemudian apa pentingnya, apa manfaatnya, apa dampaknya. Jadi kita lebih berpikir, dan pikiran itu yang mengatur emosi kita. Jadi kita lebih bisa mengontrol diri kita. Demikian juga ketika kita melihat barang yang bagus, kita tarik nafas dulu, belajar 10 detik untuk tidak langsung mengambil keputusan untuk belanja atau membeli sesuatu atau memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu. Jadi kita tarik nafas dulu ya, semakin sering semakin panjang itu lebih bagus, tapi dari mulut dan keluar juga, dari hidung dan keluar dari hidung juga. Jadi itu dilatih dulu sehingga tidak cepat untuk memutuskan sesuatu, marah, mengambil, membeli sesuatu gitu ya, tidak cepat-cepat melakukan sesuatu gitu. Itu mungkin yang bisa untuk mengontrol diri lebih baik. Ternyata semudah itu ya, mengelola tadi nafas ya, udara yang masuk dan udara yang keluar tadi ya dok. Makanya buat sobat sosial yang suka impulsif buying, impulsif buying ini barangnya lucu, terutama kalau sekarang di e-commerce ya dok. Nah itu tadi ikutin dulu saran dari dokter supaya tidak impulsif buying ya, betul ya dok. Dan kalau yang suka punya anak kecil atau anak remaja yang suka ada aja setiap hari tingkahnya, nah sebelum marah sama anaknya mungkin tarik nafas dulu supaya kita happy juga ya dok ya. Kita happy, anak kita happy, kan gimana kita mau ngajarin ke anak kalau kita sendiri belum punya self control yang baik, ya, betul. Nah yang terakhir mungkin dok, yang ingin Rizka tanyakan nih dari hari ini, obrolan kita hari ini, berarti bagaimana pentingnya si kontrol sosial ini, kontrol diri ini terhadap tujuan atau impian yang ingin kita gapai tadi gitu. Seberapa pentingnya kontrol diri ini menjadi landasan atau dasar seseorang untuk bisa mencapai impian ataupun cita-cita di depan. Sangat penting menurut saya ya, karena ini adalah satu komponen bagaimana kita bisa mengelola emosi, pikiran, dan tindakan ya. Jadi tujuan kita akan tercapai karena kalau kita bisa kontrol diri, kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa memprioritaskan apa yang perlu, kita tidak sembarangan memutuskan sesuatu. Jadi kesuksesan kita akan kita raih, dan juga kita disenangi oleh banyak orang karena kita akan mudah empati kepada orang
dan juga tidak mudah marah, sehingga orang lain juga tidak benci kepada kita. Kita jadi orang yang disenangi oleh orang lain. Jadi berdampaknya baik sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir mungkin ada closing statement dari Dok untuk sobat sosial di rumah hari ini, silakan. Ya, sobat sosial yang ada di rumah maupun di mana berada, saya sangat berharap bahwa kita akan selalu mencoba untuk self control atau kontrol diri dimanapun kita berada, terutama apabila berada dalam situasi yang tertekan, sehingga kita cenderung untuk marah, tapi dengan self control kita akan lebih mampu menahan marah kita dan juga untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang sukses dengan self control yang baik. Terima kasih Dok. Sekali lagi mungkin buat sobat-sobat sosial di rumah tadi ya, kita coba dari sedini mungkin mengajarkan anak kita untuk kontrol diri ya Dok ya. Terima kasih sekali lagi Dok sudah berkunjung, sudah memberikan informasi yang sangat menarik kepada sobat sosial di rumah. Mudah-mudahan sobat sosial di rumah setelah nonton ini bisa mulai, wah saya ini harus meningkatkan lagi nih kontrol diri saya di rumah. Terima kasih juga buat sobat sosial di rumah yang hari ini sudah menonton podcast dari PPKS. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu channel YouTube-nya UPTD PPKS, dan juga tolong di follow juga Instagramnya UPTD PPKS. Kita akan ketemu lagi di podcast UPTD PPKS bulan November berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa sobat sosial.